Halo Sokormania, hari ini jadwal padat, 27 berita sudah siap, termasuk drama di liga-liga top Eropa yang bikin kita geleng kepala. Yuk, langsung kita bedah. Dibuka dari kabar pemain keturunan yang tengah jadi sorotan. Kabar kurang enak sempat beredar ketika Ole Romeni menghilang dari 2 laga terakhir Championship di musim ini. Data di Transfermarkt bahkan mencantumkan striker berusia 25 tahun itu sedang bergulat dengan fraktur kaki. Situasi yang langsung memicu kecemasan karena timnas Indonesia akan tampil di FIFA Series. Namun Sumarji, anggota EXO PSSI, memastikan isu itu tidak benar setelah bertanya langsung ke pemainnya. Romeni memang punya riwayat patah metatarsal tahun lalu, jadi wajar publik waspada. Masih soal kabar internasional, kini giliran Iran yang terancam. Situasi politik menyeret sepak bola Iran ke persimpangan rumit. Menteri Olahraga Ahmad Doni Amali sempat menyatakan timnas Iran tak akan tampil di Piala Dunia 2026 setelah konflik militer besar mengguncang negaranya. Namun langkah mundur sepihak bisa berujung mahal. Regulasi FIFA membuka kemungkinan sanksi larangan tampil di semua kompetisi internasional plus denda ratusan ribu euro. Padahal jadwal sudah menanti. Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru, Belgia, dan Mesir di fase grup. Bicara soal sanksi FIFA, turnamen antara benua pun ikut terdampak. Rencana finalisime antara Spanyol dan Argentina mendadak rumit. Awalnya laga dirancang di Doha, tetapi konflik di Timur Tengah membuat opsi itu ditinggalkan. Federasi Spanyol lalu bergerak cepat. Menurut laporan KOP, mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk memakai Santiago Bernabeu Stadium. Masalahnya, Argentina belum memberi lampu hijau dan negosiasi dengan IFI masih buntu. Dari sudut pandang sepak bola, keraguan Argentina terasa aneh jika benar batal. Sepak bola kehilangan duel yang mestinya jadi standar kualitas antar benua. Selain turnamen yang buntu, kabar sedih datang dari kiper Denmark. Denmark harus menghadapi playoff Piala Dunia tanpa sosok yang sudah jadi penjaga terakhir mereka selama bertahun-tahun. Kiper Celtic, Kasper Schmeichel, memberitahu pelatih Brian Reimer bahwa kondisinya belum memungkinkan tampil. Kepada TV2 Sport, ia bercerita bahunya masih bermasalah sejak cedera saat melawan Portugal National Football Team tahun lalu. Lalu makin parah setelah duel Liga Eropa kontra VfB Stuttgart. Berbagai terapi dan suntikan tak banyak membantu. Usai kabar cedera pemain, kini giliran Jose Mourinho berulah. Laga panas antara Benfica dan FC Porto berakhir 2-2, tapi cerita justru memanas setelah peluit akhir. Jose Mourinho terseret masalah usai menendang bola ke arah tribun dan terlibat cekcok dengan asisten Porto, Lucho Gonzalez. Komite Disiplin Federasi Portugal lalu menjatuhkan larangan 1 laga plus tambahan 11 hari skorsing, lengkap dengan denda total 5.355 euro. Benfica, seperti dikutip media Portugal, menilai keputusan itu tidak adil dan langsung menyiapkan banding. Bergeser ke Prancis, ada kemenangan tipis di Stade Velodrome. Olympique Marseille menang susah payah 1-0 atas Auxerre dalam laga Ligue 1 di Stade Velodrome. Duel berjalan kaku sepanjang babak pertama tanpa tembakan tepat sasaran. Marseille akhirnya memecah kebuntuan lewat gol Amin Gouiri pada menit ke-79 setelah memanfaatkan bola rebound. Berkat hasil ini, Marseille berada di posisi ketiga klasemen dengan 49 poin, sedangkan Auxerre tertahan di posisi ke-16 dengan 19 poin. Dari Prancis, kita intip hasil dominan klub Jerman Gladbach. Borussia Mönchengladbach meraih kemenangan cukup dominan 2-0 atas St. Pauli dalam lanjutan Bundesliga Jerman di Borussia Park. Kevin Stöger membuka keunggulan pada menit ke-37 lewat tendangan bebas. Gladbach lalu menggandakan skor pada menit ke-62 ketika Frank Honorat mencatatkan namanya di papan skor. Tambahan 3 poin membuat Gladbach naik ke posisi ke-12 dengan 28 poin, sementara St. Pauli tertahan di peringkat ke-16 dengan 24 poin. Meski menang, ada kabar buruk dari bek andalan Bundesliga. Rencana uji coba timnas Kanada mendadak berubah setelah Alphonso Davies dipastikan absen. Bek andalan itu mengalami cedera hamstring saat membela Bayern Munchen di UEFA Champions League, tepatnya ketika menang telak 6-1 atas Atalanta. Ia bahkan meninggalkan lapangan dengan wajah kesakitan. Pelatih Jesse Marsch lalu memastikan Davies tak akan ikut laga persahabatan melawan Islandia dan Tunisia. Kepada TSN Sport, Marsch memperkirakan pemulihan butuh 2-3 minggu. Kabar cedera barusan kontras dengan pesta gol di Italia.
Torino tampil dominan saat menaklukkan Parma 4-1 pada laga Serie A di Stadion Olimpico Grande Torino. Giovanni Simeone membuka pesta gol cepat pada menit ketiga sebelum Matteo Pellegrino menyamakan skor untuk Parma di menit ke-20. Memasuki babak kedua, Torino langsung tancap gas lewat gol Emirhan Ilhan di menit ke-55. Lalu kesialan Parma berlanjut setelah Mandela Keita mencetak gol ke gawang sendiri. Dufan Zapata menutup kemenangan tuan rumah lewat gol pada masa injury time. Berkat hasil ini, Parma berada di posisi ke-12 klasemen dengan 34 poin, sedangkan Torino tepat di bawahnya dengan 33 poin. Torino berpesta, namun suasana di kubu Lazio justru mencengkam. Musim ini berjalan berat bagi Maurizio Sarri di Lazio. Hubungannya dengan manajemen klub disebut makin renggang. Situasinya yang perlahan mengarah ke perpisahan. Jurnalis Italia Nicolo Schira melaporkan, kedua pihak bahkan mulai membuka opsi memutus kontrak musim panas nanti, meski kesepakatannya sebenarnya masih berlaku sampai 2028. Situasi makin pelik karena performa Lazio di Serie A tak juga stabil. Setelah 28 laga, mereka tertahan di posisi ke-10 dengan 37 poin. Jika Lazio goyah, rival skotanya justru sedang memagari pemain. Roma mulai bersiap menghadapi godaan besar untuk Manu Kone. Gelandang Prancis itu jadi incaran banyak klub jelang bursa musim panas. Ketertarikan lama dari Inter Milan kembali muncul setelah mereka sempat mencoba merekrutnya musim lalu. Namun seperti dijelaskan Fabrizio Romano, Inter sejauh ini baru memantau situasi tanpa membuka negosiasi baru. Roma tidak panik, klub ibu kota itu justru memasang harga tinggi karena menganggap Kone salah satu gelandang paling menjanjikan di Eropa. Masih dari Italia, Juventus memilih berhati-hati soal kondisi strikernya. Juventus sempat berharap bisa membawa kembali Dusan Vlahovic saat menghadapi Udinese di pekan ke-29 Serie A. Striker Serbia itu sudah terlibat kembali latihan penuh awal pekan ini setelah 3 bulan menepi karena cedera aduktor yang didapat saat melawan Cagliari. Namun, laporan La Gazzetta dello Sport menyebut kondisinya belum benar-benar siap, sehingga Juventus memilih menahannya dari skuad. Keputusan ini masuk akal, memaksakan penyerang utama kembali terlalu cepat, sering berujung cedera ulang. Sementara Juve menahan striker, Napoli justru resmi mengunci Højlund. Awalnya sempat muncul tanda tanya soal masa depan Rasmus Højlund di Napoli. Statusnya masih pinjaman dari Manchester United dan klausul pembelian baru aktif jika Napoli lolos ke Liga Champions. Situasi itu memicu spekulasi, namun Direktur Olahraga Napoli, Giovanni Manna, meredakannya. Ia memastikan klub akan mempertahankan striker Denmark itu kepada media. Manna menegaskan Højlund tetap masuk rencana tim. Terlepas dari syarat tersebut, nilai transfernya sekitar 44 juta euro. Dari hiruk pikuk transfer Italia, mari intip hasilnya dari La Liga. Villarreal harus bekerja keras sebelum akhirnya bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Alaves di La Liga. Stadion Mendizorroza, tuan rumah sempat unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Rafa Marin pada menit ke-40. Villarreal bisa membalas di detik-detik akhir ketika Nicolas Pepe mencetak gol pada menit ke-90+8. Berkat hasil ini, Villarreal berada di posisi ketiga klasemen dengan 55 poin, sedangkan Alaves berada di posisi ke-16 dengan 28 poin. Hasil imbang tadi membawa kita pada nasib back Barcelona. Cedera yang datang silih berganti mulai mengubah posisi Alejandro Balde di FC Barcelona. Musim lalu, bek kiri Spanyol itu tampil luar biasa di era Hansi Flick, bahkan ikut mengantar tim menyapu treble domestik. Namun, musim ini ritmenya tersendat dan situasinya membuat manajemen mulai berpikir ulang. Jurnalis terpercaya Matteo Moretto menyebut Barca kini siap mendengar tawaran besar untuk Balde pada bursa musim panas. Jika benar pergi, Blaugrana masih punya opsi internal seperti Gerard Martin dan Geoffrey Torrens. Selain nasib Balde, rencana mempermanenkan Marcus Rashford makin serius. Awalnya ini cuma pinjaman biasa, tapi performa Marcus Rashford di FC Barcelona pelan-pelan mengubah cerita. Penyerang Inggris itu sudah bikin 10 gol dan 13 assist dari 38 laga, cukup untuk meyakinkan klub bahwa sisi kiri mereka akhirnya punya ancaman nyata. Rashford bahkan memberi sinyal ingin menetap lebih lama. Masalahnya muncul saat negosiasi dengan Manchester United. Seperti dilaporkan beberapa media Spanyol, klub Inggris itu bersikeras klausul pembelian 30 juta euro harus ditebus. Sembari menimbang Rashford, Barcelona sudah beri restu untuk Lewandowski. Robert Lewandowski mulai memasuki fase akhir kontraknya di Barcelona, sementara usianya sudah 37 tahun. Situasi itu memicu diskusi lanjut atau selesai. Dalam wawancara dengan Gigantes, Presiden klub Joan Laporta justru memberi sinyal jelas. Ia menilai sang striker pantas mendapat tambahan 1 musim lagi karena datang saat klub sedang dalam masa sulit dan tetap memberi kontribusi.
Musim ini, Lewandowski mencetak 11 gol dari 22 laga La Liga, plus 2 gol di Liga Champions. Barcelona berbenah, rivalnya Real Madrid justru pusing soal cedera. Masalah datang dari sisi kiri pertahanan Real Madrid. Dalam laga UEFA Champions League melawan Manchester City, Ferland Mendy harus ditarik keluar saat jeda setelah kakinya terasa kram. Pemeriksaan medis klub kemungkinan menemukan cedera otot bicep femoris di kaki kanan. Madrid menjelaskan kondisinya masih dipantau dan bergantung pada proses pemulihan. Dampaknya jelas, ia absen melawan LC dan hampir pasti melewatkan leg kedua di Manchester. Bahkan, derby kontra Atletico Madrid ikut terancam. Meski diterjang cedera, Fede Valverde jadi penyelamat Los Blancos. Awal Februari sempat terasa berat buat Real Madrid. Jadwal padat menuntut konsistensi, sementara lini tengah harus tetap stabil di dua kompetisi. Di momen itu, Federico Valverde justru tampil paling menonjol. Gelandang Uruguay itu memainkan 6 laga di La Liga dan Liga Champions, mencetak 1 gol serta 3 assist. Momen terbaiknya datang saat Madrid menang 4-1 atas Real Sociedad. Ketika ia mencetak gol dan menguasai lini tengah, performa itu membuatnya memenangi penghargaan Mahou Cinco Estrellas. Kontras dengan Madrid, pertahanan Tottenham justru sedang dalam krisis. 4 kekalahan beruntun sudah cukup bikin suasana di Tottenham tegang. Lalu, masalah baru datang dari ruang medis. Dalam konferensi pers yang dikutip media Inggris, Igor Tudor mengonfirmasi Christian Romero dan Joao Palhinha absen setelah kepala mereka saling bertabrakan saat kalah 2-5 dari Atletico Madrid. Klub langsung menerapkan protokol gegar otak. Situasi makin pelik karena Mickey van de Ven juga tak bisa main akibat skorsing. Krisis pemain ini membuat posisi Igor Tudor mulai digoyang. Awal perjalanan Igor Tudor di Tottenham Hotspur malah langsung penuh tekanan. 4 laga pertama berakhir dengan kekalahan, termasuk saat Spurs diajar Atletico Madrid 5-2 di UEFA Champions League. Situasi makin panas karena sejumlah pemain disebut mulai tidak nyaman dengan gaya komunikasi Tudor yang keras. Laporan Give Me Sport bahkan menyebut skuad terkejut ketika ia tak membela Antonin Kinski usai ditarik cepat. Dengan Spurs tertahan di peringkat ke-16 Premier League, nama Roberto De Zerbi dan Mauricio Pochettino mulai dibicarakan. Bicara soal London, Chelsea pun harus kehilangan pilar penting. Chelsea sempat berharap urusan kartu merah Pedro Neto selesai cepat setelah laga panas kontra Arsenal. Namun, insiden itu ternyata berbuntut panjang. Dalam pertandingan itu, Neto bukan cuma diusir wasit, ia juga terlambat meninggalkan lapangan dan sempat melontarkan kata-kata kasar ke ofisial. FA kemudian mengusutnya, dan seperti diumumkan Federasi Inggris, winger Portugal itu menerima dakwaan skor 1 laga plus denda 70 juta pound sterling. Neto kini dipastikan melewatkan duel penting kontra Newcastle United. Kehilangan Neto tertutup oleh kabar gembira kontrak sang kapten. Chelsea sempat punya satu anomali di ruang ganti, kontrak lama milik kapten mereka, Reece James. Di tengah kebijakan gaji baru sejak pergantian kepemilikan 2022, bek kanan itu masih terikat kesepakatan lama hingga 2028. Situasi itu akhirnya dibereskan. Klub resmi memperpanjang kontraknya sampai 2032. Seperti dilaporkan media Inggris, negosiasi berjalan cepat karena hubungan kedua pihak memang sudah kuat. Dari kontrak panjang James, mari intip dominasi Szoboszlai di Liverpool. Performa lini tengah Liverpool sempat naik turun sepanjang musim, tapi satu nama terus muncul sebagai pembeda. Dominik Szoboszlai pada Februari, gelandang Hungaria itu mencetak 2 gol dan 1 assist dari 4 laga, termasuk tembakan keras ke gawang Manchester City. Data dari situs resmi Liverpool menunjukkan ia memenangkan lebih dari sepertiga voting supporter, mengalahkan Hugo Ekitike dan Virgil van Dijk. Itu sudah penghargaan Player of the Month keempatnya di musim ini. Tak mau kalah, Arsenal juga mulai mengamankan Declan Rice. Awalnya tak ada tekanan besar, kontrak Declan Rice di Arsenal masih tersisa 2 tahun, bahkan ada opsi perpanjangan setahun lagi. Namun klub London Utara itu memilih bergerak lebih cepat. BBC melaporkan manajemen sudah membuka pembicaraan kontrak baru agar gelandang 27 tahun itu tetap menjalani masa terbaiknya di Emirates. Saat Rice digaji sekitar 240 juta pound sterling per pekan, masih di bawah Bukayo Saka yang menyentuh 300.000 pound sterling. Negosiasi masih tahap awal, belum ada target waktu. Jika Rice jadi andalan, City punya mesin gol baru. Datang di tengah musim biasanya butuh waktu adaptasi, tapi Antoine Semenyo justru langsung tancap gas bersama Manchester City. Sejak direktur dari AFC Bournemouth pada Januari, penyerang Ghana itu cepat menyatu dengan ritme tim. Februari jadi panggungnya.
3 gol dan 1 assist dari 5 laga, termasuk saat City menundukkan Fulham dan Leeds United. Situs resmi klub kemudian mengonfirmasi ia dinobatkan sebagai Player of the Month. Performa tajam Semenyo pun menyempurnakan gelar bagi Pep Guardiola. Sepanjang Februari, City melaju tanpa kekalahan dan terus mengumpulkan poin penting di Premier League. Konsistensi itu membuat Pep Guardiola dinobatkan sebagai Manager of the Month. Gelar ini menjadi yang ke-12 dalam karirnya di Liga Inggris dan mengangkat namanya ke posisi ketiga daftar pelatih dengan penghargaan bulanan terbanyak sepanjang sejarah. Media Inggris mencatat, ini juga penghargaan pertama Pep sejak tahun 2021. Selesai sudah update kita hari ini dari 27 poin tadi. Setuju nggak kalian dengan berita Iran yang semakin panas? Tulis di bawah ya. Saya pamit. Salam Soccer Mania.